Gue baru saja dikecewakan oleh sebuah film Indonesia yang sangat buruk berjudul Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Tapi sebentar aja gue langsung dipuaskan oleh sebuah film Indonesia lainnya berjudul Mekah I'm Coming. Jadi jangan putus asa karena perfilman Indonesia masih punya banyak film-film berkualitas. Selamat datang di Habis Nonton episode ke 63,0 atau 63.0, sebuah review no spoiler dari film berjudul Mekah I'm Coming. Jadi Mekah I'm Coming adalah film Indonesia tahun 2020 bergenre komedi, diproduseri oleh Hanung Bramantyo, disutradarai oleh Jayhan Angga, merupakan debut penyutradaraan film panjangnya. Ditulis oleh Jayhan Angga, dibintangi oleh Rizky Nazar, Michelle Judith, dan diedarkan mulai hari Kamis 5 Maret 2020. Sinopsisnya menurut filmindonesia.or.id, hubungan Edi yang diperankan oleh Rizky Nazar, pemilik usaha bengkel desa, dan Eni diperankan oleh Michelle Judith bisa kandas lantaran Eni akan dijodohkan dengan saudagar kaya dari kota Pitoyo, diperankan oleh Dwi Sasono. Berkat saran ibunya, Edi berhasil merayu orang tua Eni dengan mengatakan akan berangkat haji tahun ini. Faktanya, untuk mendapatkan kuota visa haji resmi, harus mengantri selama 10 tahun. Edi memutuskan menjual bengkel tempat usahanya dan mengambil jalur kilat. Sesampainya di Jakarta, Edi baru sadar kalau ia ditipu. Dalam kebimbangan, Edi harus menyembunyikan hal tersebut dari siapapun. Ia menunggu waktu yang tepat untuk pulang kampung agar seolah-olah ia benar-benar naik haji dan bisa segera menikahi Eni. Dari sinopsisnya aja udah menarik banget dan udah deket banget sama kita masyarakat Indonesia ya menurut gue. Bahkan bagi gue seorang non muslim aja menurut gue ini sangat relatable dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Dan seperti biasa dia habis nonton film ini bagus atau enggak dan layak ditonton di bioskop atau enggak. Film ini sangat bagus, sangat lucu, sangat segar dan sangat menghibur. Dan soal layak ditonton atau di bioskop atau enggak, gue secara pribadi yang tidak ada kaitannya dengan film ini bahkan meminta ke lo semua untuk nonton film ini di bioskop. Kenapa? Agar film-film yang memang berkualitas bisa lebih banyak dihargai oleh penonton Indonesia, bisa mendapatkan jumlah penonton yang tinggi, bisa balik modal dan untung, sehingga film-film berkualitas seperti ini bisa lebih banyak diciptakan di industri perfilman Indonesia. Jangan semata-mata karena film horor jadi rame ditonton, padahal film horornya sampah. Sementara film bergenre lain yang ternyata berkualitas ya nggak laku aja karena bukan horor. Karena memang mayoritas penonton Indonesia sukanya film nonton film horor aja gitu kan. Jadi gue secara pribadi minta kalau yang nonton video ini untuk nonton film Mekah I'm Coming di bioskop, karena memang film ini sebagus itu dan sepantas itu untuk kita apresiasi di bioskop. Gua yang cukup pelit aja kemarin nonton ya, lebih mahal daripada hari biasa ya, karena nonton hari Jumat. Gua ridho untuk Mekah I'm Coming ya. Masalahnya gue udah ngeliat di hari pertama kemarin lebih banyak yang nonton film horor yang jelek daripada film komedi yang lucu dan berkualitas ini. Jadi nonton film Mekah I'm Coming. Lalu kita masuk aja langsung ke positif dan negatif dari film Mekah I'm Coming. Film Mekah I'm Coming ini adalah sebuah film komedi yang baru, atau mungkin baru ada lagi lebih tepatnya, dan terasa cukup segar karena udah lama gak ada film komedi yang seperti ini. Mekah I'm Coming adalah sebuah film komedi yang over the top, dalam arti lebay gitu, lebay, eksagerasinya luar biasa gitu. Hal-halnya konyol dan menggunakan logika komedi, jadi agak menabrak logika sehari-hari atau logika umum. Which is gak apa-apa karena ini film komedi. Jadi kalau lu punya mindset yang bisa menerima hal tersebut, film ini akan sangat menghibur. Film ini punya komedi dari berbagai banyak hal dan semuanya punya ciri khas yang keren banget gitu. Jadi kalau lu biasa nonton film komedinya Ernest, film komedinya Raditya Dika mungkin, atau siapa lagi lah membuat film komedinya Indonesia yang banyak secara verbal daripada
hal-hal lain, ini adalah film komedi yang sangat berbeda, jadi terasa sangat segar gitu. Di sini banyak slapstick, banyak hal-hal yang tadi yang gue sebut, yang over the top, yang eksagerasinya luar biasa gitu ya, banyak yang lebay gitu. Banyak yang secara visual, secara fisik, jadi agak-agak mungkin walaupun tidak sama, tapi ada sedikit vibe atau feel warkopnya juga di sini. Kalau dari segi slapsticknya maupun visualnya, segi-segi visualnya, begitu juga dengan cut-cut dari film ini secara editing yang begitu cepat, membuat pace-nya enak banget secara komedi. Jadi secara komedi film ini lucu banget dan juga padat banget. Lucunya bukan hanya dari penulisannya. Penulisannya memang sudah sangat lucu, ditambah lagi dengan pengadeganan maupun visualisasinya, tapi juga actingnya. Gue sama sekali nggak nyangka. Gue mungkin belum pernah nonton filmnya Rizky Nazar dan Michelle Judith. Rizky Nazar ya, si sangat mirip PewDiePie ini, dia seperti PewDiePie-nya Indonesia mukanya. Ternyata sangat jago berakting komedi, begitu juga dengan Michelle Judith. Jadi gue nggak tahu, karena gue nggak pernah nonton dia, gue taunya dia kayak favorit remaja kebanyakan sebagai aktor yang ganteng, yang perannya mungkin sebagai cowok-cowok cool, begitu juga sebagai Michelle Judith mungkin sebagai cewek-cewek cantik yang kalem gitu. Ternyata sangat jago berakting komedi, dan kena banget. Akting mereka lucu, bukan hanya penulisannya yang lucu, tapi aktingnya juga lucu. Ditambah lagi pemeran-pemeran pendukung yang luar biasa. Ada yang gua nggak tahu namanya bapak itu siapa, yang jadi Jin Wanipiro itu juga sebagai bapaknya lucu. Lalu ada Pak Rashid Karim yang berperan sebagai Haji Rojak di sini juga lucu. Banyak sekali pemeran pembantu, pemeran pendukung yang posisinya pas banget dan lucu banget. Jadi ya itu, kekuatan utama dari film ini adalah ceritanya dan juga acting para pemainnya yang memang sangat lucu. Komedinya berasal dari mana-mana, sesuatu yang segar dan sangat wajib untuk lo tonton dan nikmati di bioskop. Karena ini review no spoiler, gue nggak bisa cerita terlalu banyak tentang kelucuannya, tapi ya jokes-jokesnya itu bisa berasal dari mana aja, dari obrolannya, dari visualisasi yang sebenarnya waduh lebay banget, tapi karena lu tahu ini film komedi, lu jadi nerima. Ya itu, karena kelebayan itu banyak sekali logika umum yang ditabrak, tapi ini logika komedi, lu bisa nerima ini film komedi, lu ya akhirnya lu terima logika itu dan udah lo nikmatin aja komedinya sepanjang film ini. Jadi gue sangat-sangat senang, sangat-sangat terhibur. Ada kreator film komedi baru di Indonesia, Jehan Angga ini ya, membuat sebuah film yang berbeda, yang sangat segar dan sangat layak untuk ditonton di bioskop dan sangat perlu didukung. Lalu kalau untuk sisi negatif dari film ini sebenarnya nggak terlalu ada, cuma mungkin ya kita tahu lah ini kan filmmakernya baru untuk film panjang, jadi mungkin budget yang ada juga nggak terlalu besar, jadi beberapa CGI atau mungkin beberapa pengadeganan masih agak kasar, which is nggak apa-apa. Mungkin dengan budget segini ini sudah cukup maksimal. Dan juga mungkin kalau lu orang yang cukup serius, ya mungkin kalau lu orang yang sangat serius juga nggak nonton film komedi ya, tapi mungkin kalau lu orang yang sangat serius, logika di film ini mungkin akan agak membuat lu kok gitu, membuat lu bertanya-tanya gitu. Tapi sekali lagi, film ini harus lu tonton dengan logika film komedi, which is ya nggak parah-parah banget. Maksudnya ya lu tahu ini film komedi, logikanya komedi, terima aja gitu, bukan yang terlalu gila sampai nggak mungkin nih kayak gitu. Jadi karena lu tahu film komedi, you accept it, you enjoy it kayak gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan nih untuk film Maka I'm Coming. Gue juga suka dia mengangkat sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mengkritisinya. Ada pesan yang disampaikan tanpa menggurui. Pokoknya oke banget, dan gue memberikan nilai 80 dari 100 untuk film Maka I'm Coming. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman lo yang mungkin mau nonton bareng Maka I'm Coming.
Komen di bawah kalau mau review full spoilernya, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ciao.